Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ma'abad tullah wa talibat KMI kelas 10 yang dimulakan Allah Ta'ala. Kita sambung pelajaran kita. Kemarin kita bahas tentang hijrah, ya. Kemudian Syekh Utsaimin menambahkan faedah penting tentang safar ke negeri kafir, ya. Karena kan hijrah itu pembahasannya kita diminta untuk meninggalkan negeri kafir, pindah ke negeri Islam, ya enggak. Tetapi ini ada masalah, ya. Sekarang kan banyak negeri-negeri yang jelas-jelas sekali, ya, tidak menerapkan Islam di negeri tersebut, bahkan sebagainya memusuhi syariat Islam. Nah, maka bagaimana terkait dengan sikap seorang muslim, ya, safar ke negeri tersebut, safar ke negeri-negeri kafir tersebut, ya. Karena tentunya, ya, semua yang dilarang Islam bisa jadi ada di negeri tersebut, dan semua yang diperintah Islam tidak ada di situ, ya enggak. Nah, maka kemarin kita bahas syaratnya ada 3, ya. Punya ilmu untuk menolak syubhat, punya agama untuk menolak syahwat, lalu membutuhkan sekali untuk safar ke situ. Nah, ini masalah safar, ya. Nah, ya, kalau tidak dipenuhi 3 syarat itu, ya sudah, tidak usah safar ke negeri kafir itu. Nah, sekarang yang kita bahas adalah kalau tinggal di situ bagaimana, ya. Kalau tinggal di negeri kafir tersebut, ya. Ya, kita baca, ya. Jadi lebih lama kan, kalau tadi hanya safar mungkin beberapa saat pulang. Nah, kalau ini tinggal di negeri kafir itu. Maka kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, wa ammal iqamatu fi biladil kufari fa inna khuturaha azimun. Adapun tinggal di negeri kafir maka sangat berbahaya sekali. Ala dinil muslim, sangat berbahaya bagi agama seorang muslim, wa akhlaqihi, dan juga akhlaknya, wa sulukihi, dan perangainya, wa adabihi, dan juga adabnya. Wa qad syahadna wa ghairuna, dan sungguh kita dan selain kita telah menyaksikan inhirafa kathirin mimman aqamu hunaka, penyimpangan banyak orang-orang yang tinggal di negeri kafir itu. Faraja'u bi ghairi ma dhahabu bih, maka orang yang tinggal di negeri kafir itu pulang ke negerinya, ya, dalam keadaan berbeda dari awal kali dia berangkat dulu. Ini contoh aja, seperti misalkan mahasiswa, ya. Mahasiswa tinggal di negeri kafir 4 tahun. Ya, orang Indonesia tinggal di Inggris 4 tahun, ya. Dia berangkat masih jilbaban, ya, pulang-pulang, ya, jilbabnya nggak dipakai. Bisa jadi seperti itu. Dia berangkat, ya, baik-baik, pulangnya nggak baik. Waliyadzubillah. Ya, semua adabnya berubah, akhlaknya berubah, orangnya berubah. Karena apa? Tiap harinya lihat kebiasaannya orang-orang, ya, sana, mungkin kan begitu. Nah, ya, kata Syekh Utsaimin, bisa jadi roja'u, ya, fusakon, ya, kembali dalam, ya, lulus setelah 4 tahun kuliah di sana, balik jadi orang fasik, ya, suka rambutnya disemir, ya, badannya ditato, ya, dan yang semisalnya. Wa ba'duhum raja'a murtad, dan bahkan sebagian dari orang-orang yang tinggal di negeri kafir itu balik ke negerinya dalam keadaan murtad, keluar dari agamanya, wa kafiron bihi wa bisairil adyan, ya, kafir terhadap agama Islam, bahkan mengkufuri seluruh agama, waliyadzubillah. Karena ada banyak, ya, orang sekuliah di Amerika, Universitas Chicago, ya, ngambilnya filsafat Islam katanya, balik-balik jadi orang ateis, waliyadzubillah, yang nggak percaya sama adanya Tuhan. Nah, itu tidak 1 2, ya, sering terjadi. Nah, antum kan anak KMI, ya, nanti setelah KMI ini kan kuliah, ya. Makanya kalau mau kuliah nih pilih, ya, yang baik-baik, yang benar-benar, ya. Nah, kemudian kata Syekh Utsaimin, hatta saru ilal juhudil mutlaqi wal istihza'i biddin wa ahlihi sabiqina minhum wal lahiqin, sampai, ya, mereka yang tinggal di negeri kafir lalu pulang, ya, ke negerinya, sampai mereka, ya, berubah menjadi orang yang mengingkari secara mutlak agama. Masya Allah, waliyadzubillah, ya, menjadi orang yang bermain-main dengan agama, ya,
mengolok-olok agama, mengolok-olok pemeluknya, ya, baik yang dulu maupun yang sekarang. Walihada kana yanbaghi bal yata'ayyanu tahaffudhu min dzalika wa wada'a asyuruta allati tamna'u minal hawa fi tilkal mahaliki. Oleh sebab itu, ya, sepantasnya bahkan, ya, wajib untuk, ya, menentukan penjagaan dari perkara itu, ya, dan meletakkan syarat-syarat yang bisa mencegah, ya, dari hawa nafsu yang membinasakan seperti itu. Ya, tinggal di negeri kafir kan disuguhi hawa nafsu semua. Ya, makanya kalau sampai tinggal di sana haruslah, ya, ada syarat-syarat yang diketahui, ya, sehingga dia bisa milih, ya, bagaimana. Kalau emang dia tidak memenuhi syarat itu, ya tidak usah neko-neko. Ya, maka kata Syekh Utsaimin, fal iqamatu fi biladil kufari la budda fiha min syartaini asasiyaini. Tinggal di negeri kafir itu, ya, wajib memenuhi dua syarat utama. Apa syarat utama untuk tinggal di negeri kafir itu? Yang pertama, minal muqimi ala dinihi, bihaitsu yakunu indahu minal ilmi wal iman wa quwwatal azimati, ya, wa quwwatil azimati ma yatma'innuhu ala thabati ala dinihi wal hadari minal inhirafi waz zaigi. Yang pertama, ya, aminal muqimu, ya, aminal muqimu, ini bacanya aminal muqim. Ya. Seorang yang tinggal di negeri kafir itu aman di atas agamanya. Jadi aman agama nih. Ini kasih garis bawah nih yang pertama. Kasih garis bawah pening nih. Aman agamanya. Bagaimana maksudnya? Di mana dia memiliki ilmu dan keimanan yang kokoh, ya, dan yang ketiga dia memiliki tekad yang kuat, ya, untuk mengamankan agamanya. Tekad yang kuat untuk tegar di atas agamanya dan berhati-hati dari segala penyimpangan maupun kesesatan. Ya. Wa an yakuna mutmirran li adawatil kafirina, ya, wa ba'duhum mubta'idan, ya, an muwalatihim wa mahabbatihim, dan juga dia itu bisa ya orang yang tinggal, ya, di negeri kafir itu dia itu, ya, bisa menjauhi, ya, dia apa menampakkan kalau dia memang tidak mau gaul, tidak mau tercampuri dengan keyakinan-keyakinan orang kafir, ya, menjauhi sikap loyal kepada mereka, tidak mencintai orang-orang kafir. Karena fa inna muwalatahum wa mahabbatuhum mimma yunafil imana billah. Karena mencintai orang kafir, loyal kepada orang kafir, ini menghilangkan keimanan kepada Allah. Allah mengatakan la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa atuna man hadallahu wa rasulah. Kau tidak akan dapati kaum yang beriman pada Allah dan hari akhir, ya, mereka berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Kan tidak masuk akal. Satunya cinta Allah dan Rasulnya, satunya benci Allah dan Rasulnya, kok saling mencintai. Ini, ya, nggak masuk akal tuh. Ya, kau nggak akan mendapati orang seperti itu. Ya, walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Ya, walaupun orang kafir tersebut adalah bapak mereka sendiri, anak mereka sendiri, saudaranya ataupun keluarganya, ya, maka kau nggak akan dapati orang yang beriman mencintai orang-orang kafir. Paham? Itu sudah ayat Al-Quran tuh, ya. Kemudian Allah juga mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara auliya. Orang-orang beriman, jangan kalian jadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pimpinan kalian. Ba'duhum awliya'u ba'din, sebagian mereka itu pimpinan bagi sebagian mereka yang lain. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Siapa yang tawalli, siapa yang loyal di antara kalian kepada orang-orang kafir itu, maka sungguhnya dia termasuk dari golongan orang kafir itu. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Sungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk pada orang-orang yang zalim. Fataral ladzina fi qulubihim maradun yusari'una fihim
maka engkau akan lihat nih, orang-orang yang di hatinya ada penyakit bersegera kepada orang-orang kafir itu. Jadi ada orang Islam malah dukung orang kafir. Ini Allah naskan hatinya ada penyakit. Ya. Yaquluna nakhsha an tusibana da'iratun fa'asallahu an ya'tiya bil fathi au amrin min indihi fayusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin. Ya, lalu mereka mengatakan, kami takut kalau Allah akan menimpakan kepada mereka, kepada kita, kata mereka ya, kepada mereka apa, dairah, ya, azab, ya. Jadi menimpakan suatu yang enggak mereka senangi kalau mereka tidak mencintai orang kafir begitu. Ya, orang-orang munafikin kan alasannya ada-ada aja. Ya, maka di sini Allah mengatakan, ya, fa'asallahu, maka semoga Allah Subhanahu wa taala an ya'tiya bil fathi, ya, akan mendatangkan pertolongan, au amrin min indihi, atau perkara dari sisinya, ya, fayusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin, maka sehingga, ya, menjadikan orang-orang yang loyal terhadap orang kafir itu menyesal, ya. Nah, jadi semoga Allah membatalkan apa yang mereka dustakan, ya. Taib wa thabata fi sahihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah tetap dalam sahih, ya, yaitu Sahih Bukhari, bahwa Nabi mengatakan, annaman ahabba qauman fawa minhum wa annal mar'a ma'a man ahabba. Siapa yang mencintai satu kaum maka dia termasuk dari golongan itu, dan seorang itu bersama seorang yang dia cintai, bersama orang yang dia cintai. Kalau dia cinta pada orang kafir bahaya, ya. Itu, ya, berarti dia cinta kepada kekufuran. Lihat, wa mahabbatu a'da'illah min a'dhami ma yakunu khataran 'alal muslim, dan mencintai musuh Allah itu termasuk, ya, bahaya yang paling besar terhadap seorang muslim. Li'anna mahabbatahum tastalzimu muwafaqatahum wattiba'ahum, karena mencintai mereka pasti akan membawa kepada sikap menyetujui mereka dan mengikuti mereka. Au alal aqalli, atau minimalnya adamul inkari alaihim, tidak mengingkari orang-orang kafir itu. Walidzalika qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba qauman fahuwa minhum. Oleh sebab itu Nabi mengatakan, siapa yang mencintai satu kaum maka dia termasuk kaum tersebut, ya. Jadi paham ya, yang syarat yang pertama itu dia kokoh agamanya, terus dia tidak mau loyal pada orang kafir, ya. Dia, ya, bertekad keras untuk mempertahankan agamanya dan seterusnya tadi. Jadi syarat pertamanya mutlak itu. Paham? Kemudian syarat yang kedua, an yatamakana min idhari dinihi, kasih garis bawah. Ya, setelah, ya, agamanya aman tadi, yang kedua dia bisa menampakkan agamanya. Bihaitsu yaqumu bi syi'ari Islam, di mana dia bisa menegakkan syiar-syiar Islam. Biduni mumani, tanpa penghalang. Fala yamna'u min iqamati shalat, maka tidak ada yang menghalanginya untuk menunaikan salat. Wal jumu'ah, ya, dan tidak ada yang menghalanginya untuk menunaikan salat Jumat. Wal jamaat, tidak ada yang menghalangi dia untuk salat jamaat. In kana ma'ahu man yusalli jama'atun wa man yuqimul jumu'ah, kalau memang dia memiliki, ya, teman-teman atau sekelompok kaum muslimin yang bisa diajak untuk sholat jamaah bareng, bisa diajak untuk sholat Jumat bareng, ya. Wala yamna'u minaz zakat, dan tidak ada yang menghalanginya untuk zakat. Wasyam, tidak ada yang menghalanginya untuk puasa. Wal hajj, tidak ada yang menghalangi untuk haji. Wa ghairiha min sya'iriddin, dan selainnya dari syiar-syiar agama. Jadi dia mampu menampakkan syiar agama. Ini mutlak pula ini, ya, syarat yang kedua ini. Fa in kana la yatamakan min dalika, kalau tidak bisa menampakkan agama itu, lam tajuz al iqamatu, maka tidak boleh tinggal di negeri tersebut, ya, si garis bawah ini, ya. Li wujubil hijrati hina idin, karena kalau sudah demikian ya dia wajib untuk hijrah. Ya gimana, dia mau puasa tidak boleh, dia mau sholat dicegah, ya, dia mau haji dilarang, dia mau zakat tidak boleh, ya kan, ya wajib hijrah dia kalau udah begitu. Paham? Nam qala fil Mughni, ya, Imam Al-Maqdisi mengatakan dalam kitab beliau Al-Mughni, halaman 457,
ya, jilid ke-8 fil kalami ala aqsamin nasi fil hijrah, dalam komentar beliau tentang jenis-jenis manusia dalam hijrah. Ya. Ahaduha man tajibu alaihi wa huwa man yaqdiru alaiha wa la yumkinu idhara dinihi ya. Yang wajib dari hijrah itu, orang yang wajib hijrah itu ya, salah satunya adalah apa? Orang yang ya, mampu untuk hijrah dan dalam keadaan dia memang tidak mampu untuk menampakkan agamanya. Wala tamakkanahu min iqamati wajibati dinihi ma'al maqami bainal kufari, bersamaan dengan tinggalnya dia ya, dan bersamaan dengan tidak mampunya dia melaksanakan, menegakkan kewajiban-kewajiban agama ketika dia tinggal di negeri kafir. Jadi di dalam kitab Al-Mughni Imam Al-Maqdisi menyebutkan kalau memang seorang muslim dia itu mampu untuk hijrah, ya badannya sehat, punya dana ya, bisa pergi dari negerinya, negeri kafir itu ya, karena keadaan benar-benar dia dilarang sholat di situ, dilarang menegakkan Islam di situ, maka dia wajib hijrah, begitu kata beliau. Ya. Dalilnya ya, beliau mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina tawaffahumul malaikah dzalimi anfusihim qalu fima kuntum. Ya, orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan mendolimi diri mereka sendiri. Ya, mendolimi diri mereka sendiri ini artinya mereka mampu hijrah kok enggak hijrah. Ya, maka mereka mati di negeri tersebut, ya, di negeri kafir itu. Ya, maka ditanya oleh malaikat, qalu fima kuntum, kalian ada apa? Qalu kunna mustad'afina fil ard. Ya, maksudnya kalian kenapa kok enggak hijrah? Ya, maka mereka beralasan, dulu kita mustad'afin, orang yang lemah di bumi, tidak mampu hijrah begitu. Kalau alam takun ardullahi wasi'atun, ya, alam takun ardullahi wasi'atan, ya. Khabar kana ya. Maka dijawab oleh malaikat, bukankah bumi Allah itu luas, fatuhajiru fiha, sehingga kalian bisa hijrah padanya. Faulaika ma'wahum jahannam, maka ancamannya bagi orang yang mampu untuk hijrah tapi dia tidak hijrah, ancamannya tempat kembalinya adalah neraka, wasaat masira, dan itu adalah jelek-jelek tempat kembali. Ya, jadi kembali ke sini syaratnya dia itu mampu menampakkan agamanya. Syaratnya dua ya kalau mau tinggal di situ. Syarat utamanya apa tadi? Yang pertama tekad untuk memeluk agamanya dengan teguh, melaksanakan agamanya dengan teguh. Lalu yang kedua apa? Bisa aman ya. Apa namanya? Bisa aman menampakkan agamanya, mau sholat bebas, mau puasa bisa, ya mau zakat bisa, mau haji bisa, dan setelahnya. Ya, wahada wa'idun syadid, kita kembali ke sini, maka ini adalah ancaman yang keras. Ya, ya dulu alal wujub, yang menunjukkan atas wajibnya. Oleh anal ya, wajibnya hijrah kalau memang tidak bisa melakukan dua perkara ini. Ya, kalau tidak aman agamanya, lalu tidak bisa menegakkan, tidak bisa menampakkan agamanya, yang kedua ya dia wajib hijrah. Kalau nggak hijrah kena ancaman ayat ini begitu. Ya, ini sangat penting sekali. Baik, wali annal qiyama biwajibi dinihi wajibun alaman qadara alaihi, karena menegakkan kewajiban agama itu wajib bagi siapa yang mampu. Wal hijratu min daruratil wajibi wa tatimmuhu, dan hijrah merupakan kewajiban yang paling wajib dan penyempurnanya. Wa ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib, dan apa yang tidak sempurna satu kewajiban dengannya maka itu menjadi kewajiban. Ya, ini dua syarat untuk tinggal di negeri kafir. Nanti akan ada pembahasan satu lagi ini, wa ba'da tamami hadaini syartaini al-asasiyaini tanqasimul iqamatu fi daril kufri aksamun. Nanti akan saya menjelaskan ya. Tinggal di negeri kafir itu ada beberapa jenis dan bagaimana nanti hukumnya. Nah, insyaallah kita bahas pada kesempatan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.